Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahi al-azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Sutojaya, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu staf karyawan SMP Negeri 1 Sutojaya, dan anak-anakku yang saya cintai, yang saya sayangi, dan yang saya banggakan. Mengawali kata sambutan saya pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita, sehingga di pagi yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, di pagi yang mulia ini, kita masih diberi kesehatan lahir dan batin, sehingga dapat berkumpul di lapangan basket ini dalam rangka untuk menyelenggarakan sholat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Semua kenikmatan ini perlu kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita berupa agama Islam yang insya Allah membawa keselamatan bagi kita umatnya fitini, fitunya, wal akhirah. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak, Ibu, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada pagi hari ini dimulai dari kemarin sore, gema takbir berkumandang di mana-mana mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih terdengar sayup-sayup suara takbir memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita mengenang kembali bahwa berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah diberi contoh oleh Nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim. Pada waktu itu kita diberi contoh ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengar cerita-cerita dari orang tua kita, dari guru-guru kita, bahwa Nabi Ibrahim dalam pernikahannya yang telah menunggu begitu lama belum dikaruniai seorang putra. Dalam usianya yang sudah tua memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi karunia seorang putra atau putri untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya. Di usianya yang sudah uzur, di usianya yang sudah tua, dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang putra yang diberi nama Ismail. Kemudian Ismail beranjak mulai dari anak-anak untuk menuju remaja. Di tengah-tengah kebanggaan dan kebahagiaan, Nabi Ibrahim menerima wahyu untuk menyembelih putranya. Kita bayangkan suatu kebahagiaan, suatu kesenangan yang sudah didamba-dambakan begitu lama untuk diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk disembelih, dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak betul-betul takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya bahwa Ibrahim akan menyembelih putranya untuk dikorbankan. Padahal itu merupakan harta yang begitu mahal, begitu ia dambakan sejak ia menikah dengan istrinya. Demikian juga dengan Ismail. Kalau tidak takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak mau dikorbankan oleh ayahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pelajaran ini perlu kita petik bahwa saya menghimbau pada diri saya sendiri dan pada kita semuanya, marilah kita meningkatkan keimanan kita, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita percaya dan iman, nanti kita hidup di zaman lain selain kehidupan di dunia ini, bahwa kita butuh bekal, bahwa kita butuh sanggup untuk menuju pada kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi,
kehidupan yang lebih menyenangkan daripada kehidupan di dunia yang sementara dan fana ini. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mulai dari sekarang kita harus mulai menata diri kita. Sholat kita mulai diterenteni, ditertibkan, karena sholat merupakan ibadah yang paling utama. Sholat itulah yang paling pertama dihisab, dihitung. Setelah itu amalan ibadah-ibadah yang lain. Karena kita semua anak-anak khususnya sudah mulai akhir balik, sudah wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat. Seringkali kita masih mengutamakan kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat. Seringkali kita terlena untuk mencari rezeki, kesibukan-kesibukan di dunia, melupakan waktu-waktu sholat kita. Demikian juga dengan anak-anak. Seringkali kita terlena melaksanakan ekstrakurikuler, padahal sudah waktunya sholat, kita terlupakan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang marilah kita semuanya meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saya merasa senang dan bangga kepada kalian. Pada pagi hari ini kita sudah mencoba ikhlas untuk menyumbangkan sedikit rezeki kita dan diwujudkan dalam bentuk binatang kurban yang akan kita korbankan pada siang hari ini, yaitu seekor lembu atau sapi. Itu adalah dari sedikit harta kalian yang kita sumbangkan, dan insya Allah akan kita bagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Mudah-mudahan dari sini kita mulai belajar ikhlas, ikhlas untuk menyumbangkan sesuatu, ikhlas untuk memberikan sesuatu, meneladani dengan keikhlasan dan ketakwaan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Masih banyak contoh-contoh yang perlu kita teladani dari kehidupan-kehidupan nabi-nabi yang kita teladani. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saya minta pada Bapak dan Ibu guru dan anak-anak semua untuk doanya, restunya, bahwa kita akan segera membenahi musola kita. Karena kita sudah mulai mencicil, mengumpulkan, dan kelihatannya pada minggu depan akan mulai kita kerjakan pengembangan dan meluaskan musola kita. Dan nanti setelah musola kita terwujud yang lebih luas dan lebih lebar, kita bisa melaksanakan sholat jamaah, utamanya sholat zuhur, sehingga kita bisa lebih tertib, kita lebih bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, tidak mengganggu pelajaran-pelajaran di sekitar ruang kelas atau di sekitar ruang musola yang kita cintai dan kita banggakan ini. Bapak dan Ibu, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.